dihadapkan pada fenomena krisis ekonomi, yaitu yang menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan arah. Di masyarakat itu masalah itu selalu ada. Baik. Dan masalah itu tidak bisa hilang, pasti ada. Jadi manusia itu selama hidup pasti mempunyai masalah. Jika ada masyarakat yang mengganggu gitu kan, misalnya katakanlah, wah ada preman nih di warung saya mengganggu banget nih. Bagaimana cara melapornya dan tindakan seperti apa yang akan dilakukan oleh Kasih Trantibum? Pak, nggak viral, nggak ditindaklanjuti, Pak. Gimana ini, Pak, katanya, Pak? Sampurasun wargi Soreang. Saat ini kita akan mengadakan podcast mengenai Kantibmas di Kecamatan Soreang. Kali ini saya Fauzan Hamdani sebagai host kali ini, dan saya kedatangan salah satu Kasih di Kecamatan Soreang, Kasih Trantibum. Kasih Trantibum apa, Pak? Kasih Trantibum. Trantib itu apa? Ketentraman dan ketertiban umum. Dan ketertiban umum. Disingkat Kantibum. Ya, Kantibum. seperti itu. Dengan Pak Sariful, boleh beri tepuk tangan. Oke, Pak. Kali ini kita akan membahas mengenai Kantibmas di Kecamatan Soreang, di wilayah Kecamatan Soreang. Ya. Tentunya ini juga bisa sejalan dengan nilai-nilai ASN berakhlak, Pak. Supaya bukan cuma aman, tapi juga penuh makna dan gotong royong, Pak. Iya, betul. Baik, Pak Sariful Don. Ini ada pertanyaan, Pak. Boleh ceritakan dulu, Pak, sedikit apa sih sebenarnya tugas utama dari seksi atau Kasih Trantibum di Kecamatan Soreang, Pak? Oh, baik. Saya akan menjelaskan terkait tupoksi saya. Jadi dalam hal ini di Kecamatan Soreang itu saya memiliki dua fungsi, yaitu dari Mako saya sebagai kanit, di Kecamatan Soreang saya sebagai Kasih Trantib. Jadi ada dua tugas ini yang saya hadapi. Saya namanya itu ek officio, karena saya menjegang lah. Di kecamatan saya sebagai Kasih Trantib, di Mako sebagai K-Unit. Jadi suatu saat saya dipanggil ke K-Unit untuk dalam hal penertiban yang bersifat skala besar atau yang bersifat lokal di kecamatan. Baik. Nah, untuk di Kecamatan Soreang saya bertindak sebagai Kasih Trantib, mempunyai tugas pokok dan fungsi itu ialah menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Tentunya dalam hal ini kita tidak bisa bekerja sendiri karena di wilayah kita berkolaborasi, yaitu dengan jajaran samping. Dalam hal ini ada TNI, dari Koramil, dan juga ada Polsek. Ya. Pada kesempatan ini, apabila ada hal-hal yang bersifat gangguan terhadap Kantibmas, kami berkolaborasi di lapangan. Contoh besar yang sering terjadi adanya yang disebabkan oleh alam, ada juga disebabkan oleh faktor sosial. Oh, baik. Contoh yang disebabkan oleh alam, puting beliung yang kemarin beberapa hari kemarin terjadi di wilayah Soreang, banjir dan longsor. Itu kami berkolaborasi di antara jajaran Polsek, Trantib beserta jajaran dan Koramil. Ada juga faktor yang menyebabkan gangguan Kantibmas itu yang bersifat sosial. Itu fenomena yang sekarang terjadi di masyarakat. Karena di masyarakat itu masalah itu selalu ada. Baik. Dan masalah itu tidak bisa hilang, pasti ada. Jadi manusia itu selama hidup pasti mempunyai masalah. Hanya masalah itu bisa kita kendalikan. Wah, siap. Siap, Pak Kanit, Pak Sariful Don. Terus nih, Pak Kanit, kalau bicara soal Kantibmas di Kecamatan Soreang nih, bagaimana kondisi umumnya saat ini, Pak? Lalu apa tantangan tertentu yang sering dihadapi sih, Pak, kalau di wilayah Kecamatan Soreang ini, Pak? Kalau kondisi secara umum kita boleh dikatakan landai. Hanya ada beberapa masalah yang paling krusial
sekarang fenomena di masyarakat, kita dihadapkan pada fenomena krisis ekonomi, yaitu yang menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan arah. Itu seperti mereka yang terjerat pinjol, ada yang terjerat anak-anak mudanya judol. Nah, itu suatu permasalahan yang memang sulit kita untuk atasi karena peredarannya sangat masif sekali. Itu bukan hanya di Kecamatan Soreang, bahkan di tempat lain juga hal ini menjadi suatu fenomena yang sudah umum. Hanya di Kecamatan Soreang belum terjadi hal-hal yang menonjol, karena kita bisa bicara demikian, belum ada kejadian di Kecamatan Soreang dengan adanya fenomena ekonomi sulit ini, ada kejadian menonjol seperti bunuh diri. Kemarin ada terjadi di Banyaran, seorang ibu membawa serta 2 anaknya bunuh diri. Itu karena faktor ekonomi yang disebabkan oleh suaminya terjerat oleh pinjol dan judol. Itu diantara satu permasalahan yang merupakan suatu tantangan besar bagi kita ya untuk memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat, dan itu kita bekerjasama dengan kalau di Kecamatan Soreang dengan Kasih Sosbud, dan Kasih Sosbud dengan TKSK dan Puskesos, kita bergerak bersama-sama ke lapangan untuk mengidentifikasi manakala di masyarakat itu ada hal-hal yang terindikasi terkena paparan judol dan pinjol. Itu kita dengan Kasih Sosbud selalu mengawasi hal-hal tersebut, berkolaborasi seperti itu. Baik Pak, terus bagaimana gini Pak, mungkin kan masyarakat jika ada masyarakat yang mengganggu gitu kan, misalnya katakanlah, wah ada preman nih di warung saya mengganggu banget nih, bagaimana cara melapornya dan tindakan seperti apa yang akan dilakukan oleh Kasih Trantibum ya? Hal itu terkait dengan preman, terkait dengan anak jalanan, anak pang, kita selalu mendapatkan laporan dari masyarakat. Yang otomatis masyarakat itu orang yang benar-benar terganggu dengan adanya keberadaan mereka. Nah, itu kami dapat laporan, kami selalu bertindak di lapangan, itu berkolaborasi dengan Polsek, juga dengan Dinas Sosial. Contohnya menangani anak jalanan di Perampatan Soreang. Hal ini kita sering lakukan dan sering kita razia beberapa orang, diantaranya yaitu mereka notabene bukan penduduk asli Soreang. Datang, ada yang dari Garbut, ada yang dari berbagai tempat di Pangalengan. Itu mereka mengadakan aktivitasnya di perempatan Soreang. Cara melapornya Pak? Cara melapornya yang sering kita alami, bukan saya yang melapor, masyarakat yang melapor sama kita. Masyarakat, bagaimana cara melapornya Pak? Nah, kita memberikan tindakan, melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi, diantaranya Dinas Sosial dan juga Bako. Nah, itu kita berkolaborasi menindaklanjuti ke lapangan. Hanya di situ ada kendala-kendala yang saat ini kita rasakan. Berarti masyarakat datang langsung ke kecamatan atau bisa melalui media sosial laporan? Untuk saat ini masyarakat tidak perlu datang ke Kecamatan Soreang karena kita udah di era yang digitalisasi. Mereka hanya lapor melalui melalui pojok dari kecamatan, melalui Instagram. Itu kami medsos ya, TikTok, Instagram TikTok, ya. Itu kita tindak lanjuti. Semacam kemarin kita menindaklanjuti, ada dari Cibolang, Nisa itu namanya, itu udah terkenal sekali, dia meresahkan dan udah kita tindak lanjuti dan ditangani bersama Dinas Sosial, dan itu sekarang ada di rumah singgah. Rumah singgah. Dibina, ya. Baik. Gitu. Jadi melalui medsos warga bisa langsung melapor, dan tentunya dari pihak kecamatan sendiri akan langsung merespon ya Pak? Ya, merespon, dan
tindakan tersebut langsung diupload ke medsos sehingga Medsos. masyarakat itu mengetahui bahwa laporannya itu sudah ditindaklanjuti. Katanya Pak nggak viral, nggak ditindaklanjuti Pak. Gimana ini Pak katanya Pak? Nah itu memang sudah jadi fenomena ya, sekarang nggak viral, nggak ditindaklanjuti. Itu kita jangan baper aja dengan tanggapan seperti itu. Yang kita lakukan ada laporan kita tindak, ada laporan kita tindak. Mengenai tentang tanggapan itu selalu ada negatif, ada yang positif, dan kita nggak boleh baper gitu. Kerjanya apa nih? Nah, gitu nggak boleh baper. Yang penting kita ada tindakan. No viral, no aksi. Nah, itu udah ini fenomenal sekali, bukan di tingkat kecamatan saja, bahkan secara nasional itu kepolisian itu udah di masyarakat yang menanggapi negatif itu banyak juga. Tapi yang positif juga tidak kurang. Baik Pak, dalam nilai kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Dalam nilai ASN berakhlak, poin pertama adalah berorientasi pelayanan. Pak, menurut Bapak, bagaimana pelayanan di bidang Trantibum bisa mencerminkan nilai itu? Ya, tentunya Bapak tahu ya ASN berakhlak itu apa gitu ya. Boleh tolong dijelaskan Pak? Ini dalam berakhlak yang pertama orientasi terhadap pelayanan seperti yang tadi saya jelaskan. Kita menindaklanjuti laporan dari masyarakat itu merupakan bentuk pelayanan. Baik. Dan sebetulnya bukan hanya menunggu laporan aja kita bertindak. Kita juga mobile ke wilayah, ke desa-desa, karena kami mempunyai anggota yang setiap hari itu diberi tugas. Patroli ya Pak? Patroli, jadi anggota itu ada 10, setiap desa satu koordinator, jadi punya tugas masing-masing. Jadi apapun yang terjadi di wilayah, apapun yang terjadi di desa itu koordinasinya selalu cepat. Karena kami menyebar tiap hari itu ada yang ditugaskan, masing-masing punya pegangan, masing-masing punya desa yang dipegang untuk dipantau tiap hari. Seperti itu. Baik, berarti selain pelayanan menunggu laporan, kita juga berpatroli ya. Berpatroli, bukan hanya laporan saja. Iya, dan itu mencerminkan nilai ASN berakhlak. Nah, itu. Ya, begitu. Baik, Pak. Kadang menjaga ketertiban itu butuh pendekatan yang halus dan komunikatif, Pak. Di sini nilai harmonis dan kolaboratif pasti penting banget, Pak. Bisa diceritakan nggak, Pak, contoh kolaborasi nyata antara Trantibum dengan masyarakat atau pihak lain di Soreang, Pak? Contoh kolaboratif karena kita bertindak itu perlu humanis ya. Jadi nggak seperti arogan, itu sekarang udah tidak zamannya lagi. Petugas bersifat arogan karena itu nantinya akan blunder berdampak kepada kita sendiri. Salah satu caranya lah kita pendekatan persuasif dengan objek yang akan kita dekati. Kita analisa dulu seperti apa pendekatannya, keseruannya seperti bagaimana kita lakukan sehingga benturan, gesekan itu dapat diminimalisir. Nah, itu misalkan kita akan menindak para pedagang kaki lima. Nah ini kita nggak semudah membalikan telapak tangan karena mereka berjuang itu untuk menafkahi keluarga juga. Nah, itu nggak bisa kita berantas, tapi kita harus mencari solusi, adakan pendekatan, didata ini orang dari mana. Nah kita bisa melakukan tindakan apabila kita sudah menemukan solusi, mau dipindahkan kemana. Nah hal ini yang menjadi tugas kita dan itu tidak mudah ya untuk mencari solusi karena sekarang kita memang sulit untuk memindahkan dari satu tempat ini ke tempat yang semestinya gitu. Karena kadang-kadang ada penolakan, lahan yang akan ditempatin tidak memadai, tidak ramai, itu akan menjadi masalah juga. Dan tadi bentuk nilai kolaboratifnya apa, Pak? Berkolaborasi dengan masyarakat, TNI, Polri ya? Ya. Boleh bisa dijelaskan Pak gimana? Berkolaborasi dengan masyarakat, kita sebelum kita bertindak, kita analisa, kita deteksi dini, dan itu semua informasi kita tidak bisa mendapatkan informasi penuh, informasi yang A1 tanpa ada ikut sertanya masyarakat, karena masyarakat lebih tahu
kondisi di wilayahnya. Nah, kita dekati Linmas contohnya dengan masyarakat-masyarakatnya. Apabila ada indikasi-indikasi seperti ini, misalkan di wilayah tersebut sekarang ada penjualan obat yang dilarang, itu lebih tahu masyarakat daripada kita. Nah, kita mendekati masyarakat agar kita mendapatkan informasi yang betul-betul akurat dari masyarakat. Belusukan ya Pak? Iya gitu, belusukan. Masyarakat nanti berinteraksi dengan kita untuk memberikan informasi-informasi yang dapat kita jadikan alat untuk bertindak di lapangan. Itu seperti itu. Contohnya lain, misalkan di masyarakat ini ada beberapa tempat yang dijadikan tempat pembuangan sampah liar. Dan ini masyarakat sangat geram sekali karena ternyata bukan masyarakat itu, orang setempat yang membuang dari luar. Dibuang di situ. Dan itu tidak ada henti-hentinya karena seperti kucing-kucingan gitu ya. Dibuangnya subuh, malam, itu sulit sekali itu. Dan itu masyarakat udah banyak memberikan masukan-masukan kepada kita terkait pembuangan sampah tersebut. Oke, berarti antara masyarakat dan jajaran di kecamatan juga harus berkolaborasi ya Pak? Ya seperti itu, karena data yang lebih akurat itu betul-betul dari masyarakat yang berbaur dengan pelaku-pelaku pelanggaran apa, entah itu pelanggar perda atau pelanggaran yang lebih tingginya lagi kriminal. Baik Pak. Nah Pak, sekarang kan Pak zaman digital ya. Banyak isu keamanan yang muncul dari media sosial atau informasi hoax. Menurut Bapak nih Pak, gimana peran ASN khususnya di Trantibun Pak untuk tetap adaptif menghadapi tantangan seperti ini Pak? Untuk ASN terkait dengan adanya berita hoax yang sekarang memang berseliweran, ya itu sengaja orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang kacau, mereka menyebarkan buzzer ya dengan memunculkan hoax untuk menyudutkan salah satu pihak. Nah, sebagai ASN tentunya kita yang pertama tidak mudah terprovokasi oleh hal tersebut. Dan kita memberikan pemahaman pada warga apabila mendapatkan informasi dari media sosial yang belum pasti, itu jangan mudah kita mempercayai dan menyebarkannya. Karena dengan menyebarkan tersebut itu akan memperkeruh suasana di lingkungan dan itu udah pasti terjadi gangguan Kamtibmas.